Ya, jadi apa pagi ini kita berkumpul di sini ya ya semoga ini juga termasuk majelis ilmu ya kita dapat pahala juga ya dari saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Jadi bayi kecil ya atau IGR atau FGR atau small fetus banyak istilahnya ya. Sebenarnya istilah-istilah itu nggak ada masalah bisa dipakai yang mana aja. Kalau istilah bakunya di Indonesia PJT pertumbuhan janin terhambat ya. Kalau kita mau pakai IGR dan FGR itu sebenarnya sama aja. Cuma sebenarnya lebih lebih bagus kalau menurut saya kita pakai FGR sebenarnya. Karena kalau intrauterine growth restriction di intrauterine itu kan berarti di dalam rahim ya. Dalam rahim itu kan banyak ya. Eh, Jadi tidak spesifik merujuk ke janinnya. Kalau FGR fetal growth restriction kan spesifik. Jadi sebenarnya lebih lebih bagus istilah ini. Tapi monggo nggak ada masalah karena di referensi-referensi mana-mana itu masih bervariasi ya, berbeda-beda. Nah, ini jadi FGR itu yang harus kalian perhatikan seperti ini ya. Pertama kita tentukan dulu tipenya ya. Tipenya nanti macam-macam. Kemudian gimana sih cara diagnosisnya? Nah, kemudian setelah kita bisa diagnosis, ini kita yakin ini GR. Kemudian monitoringnya gimana? Dan terakhir, kapan kita lahirkan? Delivery timingnya kapan dan bagaimana cara melahirkannya? Ini jadi empat hal ini yang perlu dikuasai pada topik IGR. Nah, terutama ini ya monitoring dan delivery timing. Kalau type dan diagnosis mungkin semua orang bisa mengerjakan. Tapi kalau monitoring delivery timing ini nggak semua SPOK paham. Dan saya harap kalian semua nanti lulusan dari Surabaya ya ngerti ya caranya memonitor dan delivery timing. Nah, fetal growth adalah gangguan dari itu ya nutrisi ya, transfer nutrisi bisa juga transfer dari plasentanya terganggu ya dan potensi dari pertumbuhan itu terhambat ya. Makanya dikatakan pertumbuhan janin terhambat. Nah, nanti ada harus dibedakan antara FGR sama SGA, Small for Gestational Age ya. Nanti saya jelaskan. Nah, prevalensi IGR atau FGR itu 10-15%, jadi cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita dapatkan IGR, maka risiko IUFD-nya juga meningkat. Ya. Juga Oh, izin dok, ini yang tampil di layar kami masih slide belum. yang pertama dok, masih yang Hmm, bentar, bentar. Tak ulang lagi ya. Udah muncul? Masih tetap? gitu dok, muncul introduction dok. Oke, ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi IGR itu meningkatkan risiko stillbirth, apalagi kalau nggak terdeteksi ya selama kehamilan. Dan eh, kebanyakan memang di negara-negara berkembang ya. Dan dihubungkan dengan low birth weight ya, otomatis ya. Udah, ganti slide saya. Oke, sama dokter. Oke, jadi ada beberapa definisi dan klasifikasi ya bayi kecil. Nah, secara umum ada dua ya, small for gestational age, SGA sama IGR. Nah, SGA itu apa? SGA itu bayi kecil tapi sebenarnya dalam tanda kutip dia sehat ya. Jadi dia memiliki risiko untuk komplikasi perinatal, morbiditas, mortalitasnya lebih rendah atau relatif tidak setinggi IGR ya. Nah, dia tidak ada tanda-tanda kelainan pada plasentanya. Jadi plasentanya normal, aliran darahnya normal ya. Dan tidak ada gangguan apa tanda-tanda adaptasi. Jadi kalau misalnya suatu janin itu mengalami GR, dia akan beradaptasi tubuhnya ya. Dia akan mengubah sistem di tubuhnya untuk apa? Supaya bisa survive ya dengan supply dari makanan yang sedikit ya. Nah, jadi dia sebenarnya tumbuhnya normal, cuma dia kecil ya. Jadi kalau kita kita lihat nanti di kurva, dia tumbuhnya sesuai kurva, tapi dia tuh kecil lah. Kenapa? Biasanya faktor keturunan atau constitution ya. Jadi faktor bawaan, memang bawaannya kecil-kecil ya. Nanti kamu bisa tanya, kalau kasus seperti ini, ibunya dulu beratnya berapa waktu lahir, dan saudara-saudaranya berapa, atau neneknya berapa ditanyakan. Itu bisa kelihatan kalau semuanya kecil-kecil ya, berarti memang ke arah SGA. Itu salah satu cara. Kemudian ada IGR atau FGR ya. Ya, dia itu kecil, tapi bedanya di sini dia tidak memenuhi potensi tumbuhnya. Jadi dia tidak sesuai dengan potensinya. Harusnya dia tumbuh 100%, dia tumbuh cuma 50%, misalnya seperti itu ya. Kenapa? Karena ada underlying pathology kondisi. Jadi pada suatu kondisi patologik. Kalau SGE tadi kan kondisinya sebenarnya normal semua. Nah, dibagi dua, ada symmetrical ya, ada asymmetrical. Ada juga nanti tipe 1, 2, 3 yang sebenarnya hampir sama ya. Ada juga early onset dan late onset IGR. Gimana cara membedakannya kedua ini ya dengan
sequential USG, jadi USG serial. Jadi sebenarnya ini senjata kalian itu ini nanti kalau kasus AJR USG serial ya. Dari sini nanti bisa dilihat ini SGE atau AJR itu bisa sangat mudah dilihat dari USG serial ya. Kemudian DV ya, DV itu untuk monitoring nanti ya, monitoring kapan kita harus melahirkan itu pakai DV. Tapi kalau untuk mendiagnosis sebenarnya cukup dengan sequential USG atau serial USG. Kalau misalnya belum ganti, slide-nya kasih tahu ya, apa? Dia ya. Oke. Oke, sekarang ada symmetrical versus asymmetrical, tapi ada tipe satu dan tipe 2 ya, tipe 3. Nah, tipe satu adalah kondisi di mana mengecil semua ya. Ini dengan nama lain tipe satu itu sama dengan symmetrical IGR ya. Jadi semua ukuran dari kepala, apa namanya, bilateral diameter, head circumference, abdominal circumference, femur length semuanya kecil ya, mengecil semuanya. Kurang dari 10 persentile. Biasanya ini terjadi pada awal kehamilan, pada saat periode hiperplasia, jadi penambahan eh, jumlah sel ya. Ketika itu jadi masalah sehingga jumlah selnya berkurang, sehingga mengecil semua. Ini 20-30% kasus IGR ya. Biasanya prognosisnya jelek. Kenapa? Karena dia sudah mulai sejak awal, sejak early. Ini bisa dikatakan symmetrical, bisa dikatakan early onset. Tipe satu itu sama ya. Dia mulai sejak trimester pertama biasanya. Jadi atau trimester 2, jadi jelek dia biasanya ya. Nah, tipe 2 itu late onset atau asimetrikal ya. Dia terjadi pada trimester 2-3 ketika sudah selnya sudah cukup jumlahnya tapi harusnya selnya membesar ya. Fase hipertrofi seluler. Jadi pada fase hipertrofi ini dia mengalami masalah sehingga dia tidak bisa membesar. Nah, sehingga terjadi suatu proses adaptasi oleh tubuhnya dia sehingga mengalami asimetrikal. Nah, apa ini masalah asimetrikal? Itu adalah proses adaptasi tubuh untuk mempertahankan organ-organ yang penting ya. Organ yang penting apa? Yaitu jantung, kemudian otak. Sehingga suplai suplai darah itu diatur sedemikian rupa sehingga dipertahankan suplai terutama ke otak, area otak. Dengan area yang perut ke bawah itu dikorbankan, dikurangi. Jadi tubuh membuat suatu adaptasi ya. Nah, ini yang sering kita kenal sebagai brain sparing effect. Nanti kalau kalian di main report itu brain sparing effect itu proses adaptasi fisiologis tubuh menghadapi kondisi abnormal ya. Nah, AC. Nah, AC-nya dikecilkan, dikurangi suplai darah ke AC ya. Bisa juga nanti ke femurling juga. Ya kadang ada yang mengatakan kalau yang benar-benar pada kondisi sudah parah, femurlingnya juga akan berkurang. Tapi kalau masih fase awal yang di perut aja yang dikurangi ya. Jadi terjadi asymmetrical IGR. Apa asymmetrical IGR? BPD-nya normal, HC normal, FL-nya bisa normal, tapi AC-nya, abdominal circumference-nya mengecil. Ini yang paling banyak 78% kasus, tapi dia sebenarnya prosesnya lebih bagus karena dia sudah mendekati ATR biasanya ya. Penyebabnya tersering insufisiensi plasenta ya macam-macam karena hipertensi dalam kehamilan, karena diabetes ya, karena gangguan plasenta previa misalnya, jadi gangguan-gangguan pada plasenta, sirkulasi plasenta atau penyakit-penyakit sistemik ya, eh, penyakit jantung, ya, penyakit paru ya, di mana terjadi penurunan suplai ya ke plasenta. Tipe 3 itu mix ya, campuran. Nah ini agak susah ini, agak susah. Ada juga early dan late onset. Nah ini tolong diperhatikan. Jadi kalau early on late onset batasannya 32 minggu ya. Kalau PE kan early late onset preeclampsia kan 34 ya. Kalau di sini 32 minggu. Early onset terjadi di awal hamil ya. Ada gangguan pada uterine placenta dan fetal placental circulation ya. 50% berhubungan dengan early onset PE. Nah, kenapa? Karena patogenesisnya sama. Sama-sama gangguan pada placenta. Jadi bisa muncul early onset PE juga pada early onset IGR ya. Ini satu tim ini biasanya. Jadi kalau pasien PE ketemu ada IGR ya kita sudah katakan preeklamsia berat ya. Nah ini ada classic sequence of Doppler deterioration. Jadi ada penurunan gangguan Doppler yang urutannya itu tetap ya atau klasik ya. Jadi mulai gangguan pada umbilical artery dulu ya. Kemudian nanti kalau semakin parah di gangguan pada MCA-nya ya. Umbilical artery apa yang terganggu yaitu dia resistensinya dinaikkan ya. Dinaikkan resistensinya. Sedangkan kalau MCA itu malah diturunkan supaya aliran darah ke otak tetap bertahan. Kalau udah MCA-nya sudah normal, lama-lama akan jadi ductus venosusnya terganggu. Ductus venosus itu apa? Ductus venosus itu, yang menunjukkan aliran darah ke jantung ya.
Jadi dia menunjukkan suatu aliran gambaran aliran darah balik ke jantung. Jadi kalau dus terganggu, artinya jantungnya sudah bermasalah. Nanti kalau lama-lama jadi cardiac insufficiency ya baru kita kelihatan di NST ya. Jadi NST itu adalah produk akhir ya dari gangguan eh, perfusi ya pada janin. Jadi pada waktu A-nya abnormal, NST-nya belum terganggu masih normal biasanya ya. Tapi nanti kalau dia sudah kena jantung, baru NST-nya turun, baru kategori 2, kategori 3 baru muncul ya. Nah, kalau benar lihat onset itu sekunder karena insufisiensi plasenta ya, 70% kasus. Nah, dia biasanya tidak relasi pada plasentanya sendiri tidak ada, tapi dia hanya gangguan di luar yang menyebabkan aliran darah ke plasenta berkurang ya. Nah, late onset itu nggak enaknya dia cepat turun ya, kondisinya bisa cepat, prosesnya cepat sekali, bisa langsung fatal distress kalau late onset itu ya. Nah, kenapa? Karena adaptasi kardiovaskular tidak melewati eh, sirup cerebral. Jadi nanti kita jelasin ya nanti di slide berikutnya. Nah, jadi kalau pada late onset ini harus diingat-ingat ya. Biasanya nggak perlu melewati gangguan umbilical artery dulu, dia langsung ke MCA-nya yang abnormal. Makanya kalau kita curiga late onset itu yang diobservasi MCA-nya. MCA-nya dulu baru muncul abnormalitasnya dan itu cepat. MCA cepat bisa langsung tiba-tiba DV-nya terganggu, kemudian bisa atau bisa langsung ke fatal distress ya, kegangguan pada jantungnya. Nah, ini tolong dipahami ya, ini yang patofisiologinya. Ini adalah kebutuhan nutrisi ya, sedangkan ini adalah kebutuhan respirasinya. Nah, jadi pada awal kehamilan, mulai 20 minggu ke atas itu kebutuhan nutrisinya yang meningkat dengan cepat. Yang hijau ini nutrisi ya. Sedangkan yang orange atau merah ini, dia adalah kebutuhan respirasinya yang meningkat. Nah, early onset yang ini, garis ini ya, early onset yang garis yang solid, yang tidak putus-putus ini. Early onset itu menyebabkan berdampak pada waktu ketika kebutuhan nutrisinya sangat tinggi. Jadi kebutuhan nutrisinya sangat tinggi, lagi meningkat drastis, tapi dia terganggu di sini. Sehingga apa? Terganggu pada fetal growth-nya kan. Nah, fetal growth-nya terganggu dibandingkan terjadinya fetal hipoksia. Nah, sedangkan pada late onset itu terjadi ketika kebutuhan respirasinya meningkat, sedangkan kebutuhan nutrisinya sudah relatif stabil, relatif datar ya. Artinya tidak ada peningkatan. Tapi di sini terjadi peningkatan kebutuhan respirasi sehingga makanya terjadi gangguan pada late onset itu langsung mengganggu fetal well-being-nya. Respirasinya terganggu, kardiaknya terganggu, tanpa dia melewati gangguan pertumbuhan janin. Jadi artinya lebih berdampak pada pernapasan yang makanya dia late onset ini cepat, bisa cepat prosesnya ya. Dia pada di mana itu tinggi. Nah, ini perbedaannya nanti dibaca sendiri ya sama aja. Early onset, late onset. Nah, problemnya ya mungkin ya. Early onset itu problemnya manajemen ya karena kita berhadapan dengan prematuritas atau preterm ya. Nah, kalau late onset problemnya diagnosis. Kenapa dikatakan problem diagnosis? Urutan-urutan penurunan masalah yang seperti di early onset jadi tidak melewati tadi ya. Nah, pada early onset FGR itu masalahnya di plasenta ya. Ada gangguan plasenta sehingga ini erat kaitannya dengan preeklamsi karena patogenesisnya sama. Sedangkan kalau late onset, gangguan plasentanya minimal ya. Mild. Sehingga apa? Umbilical arterinya normal, tapi nanti dan tidak terkait dengan PI, tapi nanti MCA-nya yang kena ya kalau late onset. Ada hipoksia ya. Ya ini juga ada hipoksia, late onset juga sama sebenarnya. Kemudian eh, ini tadi ya, immature fetus sehingga higher tolerance jadi lebih tahan terhadap hipoksia tadi. Tadi kenapa ya tadi yang bahkan saya tadi karena kebutuhan oksigennya belum tinggi pada awal-awal hamil. Nah ini kalau late onset mature fetus, jadi lebih tidak tahan terhadap hipoksia sehingga very short natural history cepat perjalanannya ya. Jadi cepat langsung jelek itu bisa. Cuman untungnya kalau yang late onset itu kan sudah relatif besar ya, jadi mortalitasnya lebih rendah tentu saja karena kita bisa cepat lahirkan. Nah kalau yang early onset karena terkait dengan prematuritas ya morbiditasnya dan mortalitasnya tinggi dia. Nah ini tadi ya, ini harus paham ini. Kalau saya tahu GR itu perjalanan penyakitnya seperti ini, natural history seperti ini ya. Evolution over 4 until 6 week, jadi 4 sampai 6 minggu. Jadi pertama ambil kalian ini normal ya. Nah, kalian lihat di Doppler ini ya. Kursor saya muncul ya, kursor saya.
Kursornya mboten dok. Ber. Nggak keluar. Oh, Oh, apa tuh? Kelihatan dok? Lebih ke tengah dok. tadi tadi muncul, muncul. Pak Lutfi, Muncul dok, terlihat dok. halo. Nah, Doppler itu ada gelombangnya kan seperti ini ya. Ini adalah gelombang sistolik ya. Sorry, sorry. Nah, ini ya. Nah, ini gelombang sistolik ya. Ini gelombang diastolik ya. Nah, jadi pada pertama normalnya seperti ini kan, molecular karate. Nanti kalau berlanjut ada IGR, dia terjadi elevated Doppler index. Jadi apa elevated index? Kita sekarang yang kita pakai adalah PI-nya ya. Kalau masalah IGR yang dipakai PI, ingat ya. Nah, jadi kalau ada masalah, dia akan meningkat resisten. Jadi lebih dari 95 persentil. Nah, lebih dari 95 persentil. Apa dampaknya? Maka diastoliknya akan turun. Ya. Maka, maka kamu lihat gambar di sini, diastoliknya turun ke bawah. Ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan kalau diastoliknya turun artinya ada peningkatan tahanannya. Ya. Resistensinya meningkat. Nah, kemudian setelah itu ini cerebral MCA-nya masih normal ya. Nah, kebalikannya dengan MCA. Kalau MCA itu terjadi brain sparing, apa yang terjadi angkatkan sehingga kalau ada MCA ya sama ini di sorry MCA ya MCA itu jadi apa yang terjadi PI-nya kurang dari 5% ya. Ini hafalin ini dipahami ya. Akibatnya gambarnya apa? Gambarnya diastoliknya naik kalau pada MCA ya. Jadi kebalikannya apa namanya? Pada umbilical artery diastoliknya turun ya, itu menunjukkan peningkatan resistensi. Kalau pada MCA diastoliknya naik malah lebih tinggi dibandingkan ini kamu lihat sebelahnya ya. Nah, ini artinya apa? Dia tahanannya diturunkan. Jadi kebalikannya. Ini yang disebut brain sparing ya. Nah, ini juga bisa kita lihat dengan CPR ya. CPR-nya akan kurang dari 1. CPR adalah PI cerebroplacental ratio. PI MCA ya, kurangi dibagi PI umbilical artery ya. Cerebroplacental ya. Ini akan kurang dari 1. Sorry. Oke, tak hapus dulu. Nah, kemudian kita lihat itu yang disebut brain sparing ya, di sini brain sparing. Nah, semakin berat lagi terjadi AEDV ya. Ini kamu lihat diastoliknya makin hilang sampai REDV. Ini REDV, diastoliknya ke bawah, berbalik ya. Apa maknanya REDV? Aliran darahnya sudah kembali, berbalik arah. Aliran darahnya itu maksudnya REDV ya. Kalau AEDV itu aliran darahnya terhenti, nggak bisa jalan itu. Jadi saking ibaratnya kamu ada paling gampang itu bayangkan selang ya, selang air itu loh. AEDV itu buntu, buntu maka dia akan terhambat. Nah, tapi kalau buntunya kelamaan maka aliran darahnya kan kembali, kembali ke, ke apa sumbernya. Nah, terus kemudian juga diikuti ductus venosus ya. Ductus venosusnya apa ini sama, ductus venosusnya terjadi peningkatan tahanan, jadi diastoliknya turun. Diastolik turun sampai terjadi reverse juga REDV. Ini bukan REDV, reverse air wave namanya ya. Ini gelombang A. Tapi sama aja prinsipnya. Nah, baru ketika ductus venosusnya terganggu, baru muncul gejala-gejala di NST. Jadi NST itu di sini munculnya, terakhir NST ya. Nah, NST kalau muncul di NST ya sudah memang sudah apa bagian akhir itu ya, sudah bagian akhir. Kondisinya sudah jelek ya. Nah, ini NST, air ketuban bisa mulai turun di sini, nafasnya mulai berkurang, movementnya terganggu ya. Ini bisa kita lihat dengan USG. Baru muncul deselerasi ya di sini ya. Nah, deselerasi sama REDV duluan mana? Duluan REDV. REDV duluan ya. Makanya kalau ada REDV REDV itu disarankan kan terminasi ya. Apalagi kalau REDV situ ya. REDV aja kita situ ya. Apalagi REDV ya itu dia ada ini munculin dulu baru kita cek baru muncul deselerasi lambat. Nah, bedakan sama ini. Ini yang late onset. Nah, late onset terjadinya lebih lama, tapi dia akan membypass ya. Dia tidak melewati ductus venosus ya. Nah, jadi dia prosesnya cepat. Kamu lihat bedakan. Jadi ada peningkatan tahanan ya. Dia nggak pakai dia ke sini. Tidak pakai melewati fase IDV, REDV ya. Jadi dia langsung MCA langsung jelek, brain sparing langsung dia terjadi NST-nya turun. Jadi dia tidak melewati fase-fase AIDV atau REDV ya. Dan juga tidak ada gangguan pada Doppler, sudah jelek duluan ya.
Kenapa ya tadi ya karena kebutuhan aspirasinya tadi yang meningkat ya pada apa namanya Leton set. Oh, suaranya ada yang bocor. Bisa di silent. Oke ya. Sampai sini paham ya. Nanti nanti kalau ada pertanyaan di akhir aja ya. Sampai sini kita lanjutin dulu ya. Jadi sebenarnya sorry, gambar ini itu yang penting kamu ya. Nanti kamu saya kasih slide-nya. Ini gambar ini diingat-ingat ya, dipahami ya. Ini yang paling sangat penting pada IGR. Nah, risk factor-nya banyak ya. Yang secara umum dibagi tiga. Risk factor ibu, maternal, fetal, sama plasental ya. Yang macam-macam. Jadi kalian baca sendiri ya, kalian janin, infeksi, ibunya ya. Smoking ini yang benar-benar terbukti ya jelek. Kemudian abuse ya, narkotik, nafsa ya. Nah, jangan lupa ini, poor weight gain ya. Kenaikan berat badan yang tidak sesuai. Jadi di bawah rekomendasi IOM itu ya, itu bisa menyebabkan HGR. Tolong kalian baca rekomendasi kenaikan berat badan ideal ya pada ibu hamil. Berdasarkan BMI, itu dikeluarkan oleh IOM. Kalian baca. Harus tahu berapa normalnya ya. Kemudian ini small placenta bisa single umbilical artery dan lain sebagainya ya. Placenta, solusi placenta ya bisa. Komplikasinya ya nomor satu preterm ya. Kalau bayi kecil apapun itu risikonya preterm. Nah, preterm ya dihubungkan dengan komplikasi-komplikasi preterm ya. Kemudian pada saat persalinan apa Apgar skornya bisa jelek ya. Kenapa? Karena dia udah relatif hipoksia janinnya ya. pH-nya asidosis, butuh intubasi, itu RDS ya, respiratory distress syndrome, operasi, risiko operasi meningkat dan lain sebagainya. Nah, long term development itu kalian teori Barker-nya ya. Dr. Host sering jelaskan dari the fetal origin of adult disease atau FOAD ya. Nah, FOAD itu nanti artinya eh, bayi-bayi IGR ketika besar itu risiko metaboliknya sindromnya tinggi ya. Jadi risiko obesitas, risiko diabetes itu tinggi. Kenapa? Karena bayi-bayi IGR itu sudah terprogram sejak dini ya. Jadi dia sudah terprogram di dalam kandungan untuk apa ya? Gampangannya bersifat kikir ya terhadap makanan ya. Jadi tubuhnya itu diprogram karena sejak awal kekurangan ya, maka dia akan memprogram tubuhnya untuk bersifat kikir. Jadi dia menimbun makanan. Makanan itu ditimbun, sedikit dibakar ya. Nah, ini nanti ke bawah sampai dewasa. Ketika dia sudah dewasa, dapat makanannya cukup, dia maka akan jadi kecenderungan sel tubuhnya itu relatif lebih lebih mudah untuk menimbun makanan ya, karena dia sejak kecil terprogram saya kekurangan makanan saya harus harus apa ngirit makanan tapi disimpan terus makanannya. Jadi akhirnya selnya itu jadi seperti itu. Jadi mengalami metabolik ya. Jadi gampang penyakit metabolik, jantung, diabetes, preeklamsi yaitu namanya teori FOAD ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke diagnosis ya. Gimana secara klinis mengukur tinggi pulih histeri bisa nggak ya? Itu TFU itu sensitivitasnya rendah ya, 27 sampai 76%, tapi spesifitasnya tinggi ya. Artinya spesifitas tinggi itu kalau dia hasilnya negatif ya kemungkinan besar dia tidak IGR ya. Itu spesifitas. Cara bacanya gitu ya. Kalau sensitivitas kalau dia positif seberapa besar kemungkinannya dia IGR ya. Jadi spesifitasnya yang tinggi tapi sensitivitasnya relatif rendah. Nah, kapan kamu harus curiga IGR? Kalau ketinggalan 3 minggu ya, kalau dari literatur, bukan 2 minggu. Jadi sekarang 34 minggu kok TFU-mu kok 30 ya itu atau 31 kan beda 3 minggu itu makanya curiga baru curiga IGR. Kalau masih 2 minggu masih belum ya. Nah ini kalau kamu ingin bagus dimasukkan ke kurvanya ada kurvanya. Apakah dia masuk di jadi kurva usia kehamilan dengan tinggi pundis stereo ada itu tinggal di browsing. Nanti mungkin kalian cari ya. Iya ya nanti di print ditempel di poli-poli ya. Poli RSUA sama poli Sutomo ditempel dia. Yang paling gampang. Jadi nanti kalau dia kurang dari 10 persentile yaitu curiga IGR. Ya, jika pengukurannya kok lebih dari 3 cm ya dari yang diharapkan ya. Jadi kurang 3 cm maksudnya ini. Kurang. Jadi lebih kurang dari 3 cm dari yang diharapkan TFU-nya itu curiga IGR. Sensitivitasnya rendah tapi spesifitasnya tinggi. Jadi kamu bisa menyingkirkan ini kalau dia misalnya TFU-nya sesuai itu berarti kemungkinan kecil IGR ya. Itu cara membaca spesifitas ya. Tapi kalau misalnya kamu dapatkan
kurang dari 3 cm belum tentu HCR ya, karena sensitivitasnya cuma rendah, kurang 35%. Yaitu cara membacanya seperti itu. Ini udah tahu ya. Nah, ini kurvanya ya. Kurvanya kamu masukkan sini. Ini kamu print aja nanti. Nah, kamu cara masukkan sini. Dia di mana? Kalau di bawah garis 10 persental ya kecil IGR. Nah, terus ini gambaran khasnya IGR ya. Kalian lihat. Sebentar. Nah, gambaran khas IGR seperti ini. Dia melandai. Sampai dia nanti garisnya lurus gini ya. Kalau gambaran SCA seperti ini. Sebentar, tak ganti. Kalau gambaran SCA seperti ini. Dia lurus. Dia kecil tapi dia tumbuhnya sesuai. Sesuai kurva. Tapi dia di bawah. Ini namanya SCA. SCA ya. Nah, tapi kalau gambar ini namanya FGR ya. Dia dia terganggu pertumbuhannya. Jadi mendatar ya. Ada pendataran atau menjadi landai ya. Itu namanya FGR. Oke, lanjut. USG ya. USG itu nah, kalau kamu mau diagnosis IGR itu sangat penting menentukan usia kehamilan itu ya. Itu kuncinya di sana. Kita bisa salah IGR apa bukan karena taksir pesanannya atau usia kehamilannya nggak sesuai ya. Makanya trimester pertama harus USG. CRL-nya diukur untuk menilai usia kehamilannya. Kemudian parameter USG paling spesifik untuk menilai IGR apa? AC, abdominal circumference. Kenapa ya? Karena AC yang paling kena duluan ya. Tadi kalau yang awal tadi kuliah saya. AC yang terkena duluan, AC yang mengecil duluan. Sehingga yang parameter paling spesifik ya AC untuk mengukur terjadinya IGR. Jadi kalau AC-nya kecil, itu kamu harus berpikir IGR. Tapi kalau misalnya kamu dapatkan cuma AC-nya kecil, belum tentu IGR. Tapi kalau AC-nya saja yang kecil, oh ini harus hati-hati. Ini sudah ke arah IGR. Nah, sensitivitas isolated AFB, jadi taksiran berat janin saja, itu kalau untuk memprediksi IGR gimana? Tinggi kalau kurang dari 3 persental. Jadi kalau kamu dapat TBJ-nya kurang dari 3 persental, oh ini kemungkinan hampir pasti ini IGR. Tapi kalau di bawah 10 persental, belum tentu. Bisa IGR, bisa SGA ya. Kemudian Doppler velocimetry harus dipakai. Apa aja yang dilihat ini? Yang dilihat adalah PI ya. Jadi kita abaikan RI, S per D itu diabaikan. Yang kita lihat cuma PI-nya tok. Yang dipakai itu cuma PI. Nah, PI-nya uterinanya meningkat, umbilical arterinya meningkat ya 95, kemudian MCA-nya turun ya. Kemudian CPR-nya turun kurang dari 1. Baru muncul AIDV dan RIDV ya. Kemudian USG yang diukur apa? Fetal biometri. Nah, kapan curiga? Curiga IGR ini loh, tidak ada pertumbuhan dalam 2 minggu. Kalau dalam 1 minggu belum bisa, ya. Minimal harus dalam 2 minggu. Atau pertumbuhannya di bawah 10% ya. Atau evaluasinya lebih dari 23 atau 24 ya. 23,5 ya. Ini tanda-tanda IGR. Ini tanda-tanda asimetrik IGR. Atau kalau mau pakai TBC itu di bawah 3 persentil ya. Yang ini yang hampir pasti IGR itu di bawah 3 persentil. Ada oligohydramnion, ada gangguan Doppler velocimetrinya. Nah, ini ada tabel berat badan janin WHO ya. Untuk female fetus ini ya. Kamu bisa pakai ini juga ya. Ini silakan nanti di-download dari sini. Ini downloaden, masukin di notesmu di HP-mu ya. Nanti bukaan kalau di polip, kamu buka pakai ini bisa ya. Ini penelitiannya WHO soalnya di negara maju sama negara berkembang dicampur. Jadi mungkin bisa kita pakai ya. Kamu tinggal lihat aja dia masuk di mana ya. Usia kehamilan 30 minggu dia berapa beratnya. Tinggal lihat di kurva ini. Ini yang cowok ada sendiri, tadi cewek ya. Ya ini sama ya. Oke. Nah ini bedakan antara ini kan kurvanya ya. SGA tadi seperti ini. Dia kecil di bawah 10 persen tapi dia sesuai kurva. AGR dia bisa awalnya besar ya, tapi lama-lama kok apa pertumbuhannya menurun sampai dia landai ini AGR. Ini apa? Harus diperiksa seperti ini ya. Jadi paling parameter paling benar untuk ngecek IGR apa bukan ya serial USG atau serial fisik, pemeriksaan fisik. PFU-nya tadi diperiksa serial bisa juga menghasilkan gambar seperti ini atau USG serial. Nah, ini saya lewatin sama. Nah, ini tadi sama ya, uterin arteri kalau tidak normal apa maknanya? Jadi risiko untuk FGR, risiko PE ya. Umbilical arteri kalau tinggi ada Leuwenset IGR. Middle cerebral artery kalau menurun atau
MCA-nya turun artinya apa? Adaptasi terhadap hipoksia. Di otaknya apa namanya? Pembuluh darahnya dilebarkan, tekanannya dikurangi sehingga dia itu adalah adaptasi terhadap hipoksia. Cerebral placenta rasio sama ini sebenarnya. Ductus venosus apa artinya adalah gangguan pada jantungnya janin. Sudah gangguan pada aliran darah ke jantung janin itu ductus venosusnya yang berkurang. Ya, ini adalah gambaran UA-nya ya, umbilical arterinya. Kamu juga bisa nanti cari ya, bisa di print juga UA-nya PI. Yang kita pakai yang mana PI aja ya, yang kesepakatan internasional pakai PI. Kalau UA abnormal kalau di atas 95 persentil ya. Bukan turun tapi dia naik malah PI-nya ya. Diingat-ingat lagi kalau MCA kebalikan MCA turun. Nah, ini ya, ini adalah gambaran EGR. Umbilical arterinya naik, PI-nya di atas 95%, MCA-nya turun di bawah 5%. Ini gambaran brain sparing effect ini ya. Gambaran adaptasi fisiologis terhadap hipoksia ya seperti ini ya. Ini gambarannya seperti ini. Gimana cara apa keluarkan ini di mesin USG bisa ya. Yang penting kamu masukkan usia kehamilan, kemudian nanti diukur aja eh, apa namanya umbilical arterinya nanti bisa muncul di grafiknya bisa muncul. CP, CPR atau CPI sama aja ya. Pakai MPI ya. Yang disarankan pakai PI. Cara ngafalkannya gampang. Cerebro placentalasia. Berarti cerebro dulu yaitu MCA dibagi placenta. Placentanya umbilical artery ya. CPR atau CPI kurang dari lebih dari salah kurang dari satu ya. Ini yang normal kurang dari satu. Abnormalnya harus kurang dari satu dia. Oligohydramnion ya. Oligohydramnion ukur pakai AV atau pakai SDP ya. SDP kurang dari 2, AV kurang dari 5. Nah, jadi sebenarnya yang oligohydramnion beneran itu yang kurang dari 5 ya. Kita kita kan pakai kurang dari 8 oligo. Kurang dari 5 severe ya. Tapi kalau di luar itu sebenarnya cuma nggak ada istilah severe atau oligo biasa nggak ada aja. Cuma oligohydramnion itu sebenarnya kurang dari 5. Jadi yang benar-benar oligo itu kurang dari 5 sebenarnya ya. Oke, ini juga kriteria Delphi sama aja untuk deteksi aliran set AGR, pattern set FGR gimana caranya. Jadi kalau early seperti ini ya, sama aja seperti tadi ya. Nanti dibaca sendiri ya. Pokoknya kalau early itu kurang dari 32, late lebih dari 32. Nah, gimana cara mendeteksi AGR dari bayi yang baru lahir? Nah, ini caranya kalau birth weight-nya kurang dari 3 persentil ya. Jadi berat bayi lahir itu kurang dari 3 persentil dan disertai 3 dari 5 gejala di bawah ini. Birth weight kurang dari 10 persentil, head circumference kurang dari 10, panjangnya kurang dari 10 persentil, ada prenatal diagnosis IGR dan ada penyakit ibunya, preeklamsi dan lain sebagainya. Ini cara diagnosis kamu ingin memastikan setelah lahir itu benar apa enggak IGR-nya pakai kriteria ini. Nah, ini tadi sama ya. Tadi sama ini uterin arteri, ini nanti dibaca sendiri. Ini rangkuman yang tadi. Ini yang late onset tadi ya. Intinya apa? Intinya late onset itu cepat ya. Dia nggak pakai lewat yang IDV, IDV yang nggak pakai langsung dari MCAP-nya turun langsung CTG-nya langsung ngedrop ya. Jadi cepat prosesnya. Ini peran Doppler velocimetry pada IGR ya. Umbilical artery itu eh, ya. Jadi kalau IDV ya, IDV pada umbilical artery present 1 week before. Jadi kita punya waktu 1 minggu sebenarnya kalau ada IDV pada UA. 1 minggu itu rata-rata ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Bahwa dia akan jadi fetal distress 1 minggu waktunya. Abnormal umbilical artery dihubungkan dengan gangguan neurodevelopmental dari tumbuh kembang bayinya terganggu ya risikonya. Kemudian UADV ini dipakai untuk apa? Untuk monitoring early onset AGR ya. Kemudian MCA itu apa? Lebih dipakai untuk yang kasus late onset sebenarnya ya. Kemudian CPR ya. CPR kurang dari satu adalah brain sparing effect. Kalau abnormal CPR dihubungkan dengan apa? Preterm birth, low birth weight, gangguan neonatal outcome dan sebagainya. Sedangkan kalau IDV itu hubungannya sama perinatal mortality. Nah ini kamu lihat. Kalau ductus venosusnya sudah ada kelainan, ya, bentar, oke. Kalau ductus venosus sudah ada kelainan, ya, maka waktumu cuma 2 sampai 3 hari sebelum dia meninggal, ya. Sebelum dia terjadi eh, distress sampai meninggal itu waktumu cuma 2 3 hari. Nah, makanya kalau abnormal ductus venosus langsung terminasi, ya. Langsung kita terminasi.
Oke. Nah, manajemennya sekarang ya. Udah berapa lama ini saya? Oh, ya. Leonset AGR itu sebenarnya karena masalah plasenta ya. Ada gangguan spiral arteri ini sama kayak preeklamsi jadinya ya. Ada gangguan infak pada bilinya ya. Jadi istilahnya jadi insufisiensi plasenta. Jadi ini bisa meningkat juga split PSJ ratio-nya. Jadi sama kayak PE. Jadi prosesnya Lionset AGR itu sama kayak PE. Makanya dia sangat erat kaitannya dengan preeklamsia. Nah, ini sangat erat preeklamsia ya. Insufisiensi plasenta meningkat umbilical arterinya, PI-nya meningkat jadi AEDV. Ini perubahan awal, nanti jadi REDV. REDV itu gangguan metabolik. Lama-lama terjadi gangguan ductus venosus, penurunan jantung, jadi gangguan pada biophysical profile, gangguan pada CTG-nya ya, jadi NST-nya. Ini perubahan yang tahap akhir. Akhirnya lama-lama dibiarkan ya stillbirth ya meninggal ya bayinya ya. Nah, delivery ya ini yang paling penting. Waktunya itu kapan ya? Jadi sebenarnya kita manajemen AGR itu yang paling penting pada early onset itu kita monitoring ya. Monitoring ketat sampai sejauh mana kita bisa menunda persalinan prematurnya. Kita mengasih waktu eh, maturasi parunya sebenarnya. Kita ngasih waktu pertumbuhan janinnya lebih lama dikit. Kita terminasi sebelum benar-benar eh, mau meninggal bayinya ya. Yes. Jadi ini apa namanya mindset manajemen mindset AGR itu seperti itu. Jadi kita mundurkan semundur mungkin sampai jangan sampai tapi dia membahayakan dia sampai mati. Tapi kita mundurkan sedikit sejauh mungkin kita lahirkan bisa survive bayinya itu manajemen mindset AGR. Nah, neonatal with early AGR less 2 week late survival rate compared to normal. Jadi kalau bayi itu AGR ya, survival rate-nya tuh mundur 2 minggu. Jadi misalnya gini, misalnya ada bayi 32 minggu ya, kalau CTGR 32 minggu yang 30 minggu, pada yang normal. Jadi ada kemunduran lebih jelek ya, artinya lebih jelek dia survival rate-nya. Nah, monitoring terapi, nah, kalau IGR sebenarnya harusnya di pusat, ya, pusat tersier ya, tipe A, harusnya di tempat yang ada PT maternalnya ya, karena harus kita akan monitoring ketat pakai CTG, DV. Nah ini, kalau ada gangguan DV tiap 2-3 hari harus kita evaluasi duktusnya, bahkan harusnya tiap hari ya kalau dia ngamar ya. Kalau nggak ngamar, dua hari sekali harus dievaluasi duktusnya. MCA Doppler ini penting untuk yang early onset. BPP ini file ya, kamu pelajari sendiri ya, betul profile. Nah, waspada monitoring. Kortikosteroid berikan ya, boleh kasih steroid ya. Nah, pada janin dengan umbilical artery IDW ya kita NST-nya harus sering ya, harus di enhance, diperkuat NST-nya, dipersering karena bisa risiko sewaktu itu IG apa namanya, ya, fatal distress. MG4 bisa kamu pakai untuk apa? Untuk fetal neuroproteksi ya. Kalau bayinya kurang dari 32 minggu mau lahir kasih MG4. Ini tadi ya biophysical profile ini kan ada 5 ya. Gerakannya gimana, penapasnya gimana, tone-nya dia gimana, kemudian DJJ-nya gimana, sama AV-nya gimana ya. Ada ya kalau kurang dari 8, ya 6 itu, 6 ke bawah, atau 4 sampai 0 itu hipoksia janin. Nah sekarang ada yang rapid ya, kamu bisa pakai ini. Nah rapid itu cuman gampang, cuma diukur AV-nya aja sama SPFM. SPFM itu sound provoke fetal movement, jadi bayinya kamu USG ya, terus kamu kasih didengarin bel itu loh, di VK itu didengarin bel atau dikasih suara-suara, dengerin musik atau apa, dia gerak apa enggak ya, respon apa enggak. Ini cuman pakai 2, ini mungkin bisa kamu pakai ya, karena gunakan aja rapid physical profile. Kalau dia 4 normal, kalau kurang dari 4 ya hipoksia aja nih. Ini tak lewatin aja. Nah, ini prinsipnya ya, elective cesarean delivery itu direkomendasikan pada kondisi CTG-nya abnormal atau gangguan Doppler ya. Nanti ada yang lebih gampang, nanti saya lewatin aja ini. Late onset itu lebih mild ya. Nah, jadi gangguan pada umbilical artery dan ductus venosus nggak ada dia. Dia cuma gangguannya pada MCA-nya aja biasanya. Kenapa? Karena near term dia, jadi janin pada saat sudah mendekati term itu dia tidak bisa tahan terhadap hipoksia. Dia toleransinya rendah ke hipoksia. Nah, jadi
Lihat IGR dia sesuaikan dengan poor prenatal outcome ya. Oke. Nah, tadi karena dia tidak tahan hipoksia, maka yang bisa kita nilai itu MCA-nya ya, MCA dan CPR. Jadi kalau mobil karakter lebih dari 95, monitor 1-2 kali per minggu ya. Nah, median interval tadi kalau kamu dapatkan atau janinannya terganggu ya, kurang dari 5%, nah di situ aja ya, situ aja. Ya, ini sama ya, sebenarnya sama. Saya lewatin aja ya, prinsipnya seperti itu. Nah, timing of delivery-nya. Kapan kita lahirkan? Ya, kalau kita CTJR, kapan kita lahirkan? 36 sampai 38 minggu kalau apa? Jadi gangguan umbilical arterinya meningkat ya. Atau AC atau TBC-nya kurang dari persental 3. Itu kita langsung lahirkan 36-38 minggu. Di atas 38, jadi di atas 38 kalau ada kecurigaan IGR apapun harus terminasi. Udah nggak usah mikir, nggak usah periksa apa-apa. Kalau kita mencurigai IGR, taksiran persenannya benar, usia kehamilan benar, di bawah 10 persental, terminasi. Kalau di ini di atas 32 minggu, ini yang late onset ya. Kalau ada gangguan NST, biophysical profile terganggu, ada maternal indikasi ya, ada absen atau AEDV atau REDV itu langsung terminasi ya. Jika tidak ada kontraindikasi boleh diinduksi ya. Jadi sebenarnya boleh per vaginam EGR itu tidak harus langsung situ SC ya. Nah, cuman mungkin kalau pada EDV RDV itu agak takut kita ya. Jadi lebih amannya memang SC. Tapi kalau nggak ada EDV RDV, misalnya masih boleh dilakukan induksi. Nah, tapi syaratnya apa? Harus continuous. Nah, itu masalahnya ya di kita. Kalau di luar negeri, kalau kasus-kasus gini per vaginam tapi continuous. Ya, kalau kita nggak bisa continuous, misalnya NST-nya kepakai semua, ya mungkin lebih aman SC. Hmm, ya, lewatin aja. Nah, mungkin ini sebentar. Ini dari apa namanya? RCO Kit tapi yang Finlandia. Ini tak lewatin aja. Ada yang lebih gampang. Nah, ini juga ini lebih mudah sebenarnya dari Figueras ya dari Spanyol. Nah, ini aja yang dilihat cuma ini aja. Ini gambarnya mungkin agak bikin bingung ya. Tapi sebenarnya seperti ini. Ini pakai Figueras bisa kita pakai juga. Jadi kalau misalnya ada dia bagi jadi 4 kategori ya FGR. Nggak peduli usia kehamilan apa namanya? Ini early onset, late onset dia nggak peduli pokoknya dia bagi 4 kategori ini. Yang kategori pertama itu ada gangguan ringan, insufisiensi plasenta ringan. Apa tandanya ini kriterianya? Salah satu dari ini ada itu masuk ringan. Kita monitor tiap minggu. Kapan kita terminasi? 37 minggu dengan induksi ya. Kedua, kalau ada severe placental insufficiency, apa itu? Berada IDV pada umbilical arterinya. Nah, kita monitoringnya 2 kali seminggu. Tiap 3 hari atau 3-4 hari sekali. 3-4 minggu kita lahirkan. Yang ketiga, kalau sudah fetal acidosis, curigaan fetal acidosis ringan ya, sudah lebih parah lagi ada REDV. Waktunya 1-2 hari. Ini kapan? 30 minggu ke atas kita lahirkan ya. Yang keempat, high suspicion fetal acidosis ya. Ada ductus venosusnya udah terganggu lah. Kalau ini kapan? Ini ya di atas 26 minggu ya. Sebenarnya langsung terminasi nih. Ini waktumu cuma 12 jam sebelum dia meninggal ya. Waktunya monitoringnya nggak panjang. Nah, kalau di bawah 26 minggu gimana? Di bawah 26 minggu itu dianggap very viable ya. Ya kita korbankan bayinya. Kalau 26 minggu kita maternal saving aja ya. Kita nggak agresif, kita induksi aja di bawah 26 minggu. Nah, ini juga simple sebenarnya ya. Kamu evaluasi Doppler sama CTG aja. Nah, kenapa selalu started dari 26 minggu? Karena di bawah 26 itu very viable, belum bisa bertahan hidupnya. 26 sampai 32 kita lakukan pengecekan CTG sama Doppler. Kalau ada IDV atau RDV, kita monitor tiap 2-3 hari ya. Nah, lahirkan jika DV-nya Doppler eh, ductus venosusnya abnormal ya. Jadi 26 sampai 32 minggu juga ductus venosusnya abnormal. Jadi misalnya masih ada UA, umbilical artery abnormal, kita monitoring terus. 2 hari. MCA-nya abnormal, kita monitoring terus. Baru ketika ductus venosusnya abnormal, baru kita terminasi ya. Tapi ini ya kita agak ngeri juga ya. Nunggu ductus venosus abnormal itu ya nggak lama waktunya. Nggak sampai sehari meninggal bayinya ya. Nah, kalau 32 sampai 36, kapan? Kalau ada umbilical arterinya, IDP, RDP-nya positif, baru kita lahirkan ya.
Kalau sebentar, kalau di atas 3638, kalau jika umbilical arteri PI lebih dari 90% atau EFP kurang 3% ya. Kalau di atas 38 minggu, tanda-tanda. Jadi gini, ini logikanya gini ya, logika berpikirnya. Semakin besar usia kehamilan, maka kita pakai kriteria seminim mungkin untuk melahirkan. Kenapa ya? Karena bayinya sudah terem, sudah bisa bertahan hidup. Tapi semakin kecil ya, semakin kecil usia kehamilan, kita pakai kriteria seketat mungkin ya. Jadi kriteria benar-benar paling terminal yaitu apa ya? Itu di sini ductus venosusnya ya. Tapi syaratnya satu, monitoringnya harus bagus ya. Monitoringnya nggak bagus ya nggak bisa kita pakai protokol ini. Nah, antara 26 sampai 36 minggu itu lahirkan kalau ada ya otomatis ya NST-nya deselerasi ya kita lahirkan ya. Ini juga sama ya. Oh, ternyata terakhir. Ya, oke, mungkin demikian. Lumayan panjang ya. Hampir 1 jam ya. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.